Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para penjajah, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmat beriman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Tuhfatul Tabasir yang biasa kita adakan setiap malam Sabtu ini. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-218 ayat yang ke-218 yaitu pada halaman 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ay innal mu'minina alladzina faraqu al-ahd wal awtan wa jahidu al-a'da li'i'la'i dinillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Ay ulaika al-mawsufuna bima taqarrahum al-janibuna bi an yanalu rahmatallah wallahu azimul maghfirah wasi'ul rahmah. Pada ayat yang ke 218 ini
melanjutkan tentang ganjaran bagi orang-orang yang beriman apabila mereka itu hajaru, berhijrah. Sini Allah katakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Ini sekali lagi saya tekankan, iman itu menjadi suatu penentu yang akan menjadikan amal-amal kita diterima atau tidaknya, yang akan menjadikan penentu amal kita akan mendapatkan ganjaran atau tidaknya, yang akan menentukan amal kita itu akan menjadi bekal yang akan kita bawa atau tidaknya, Nah, itu yang menjadi kuncinya dari ketiga hal itu adalah iman. Karena dalam Al-Quran banyak dijelaskan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihati, dan juga mereka beramal soleh. Apa kata Allah? Kanat jannatul firdausi nuzulan, Al-Kahfi. Ada lagi Allah katakan innal ladzina amanu, wa amilus solihati ulaika lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan ampunan. Ada lagi dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh baik dari jenis laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya Allah akan berikan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan yang menjadi kunci dari kualitas atau tidaknya suatu amal, berimannya kita atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dengan tegas Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Satu, setelah dia beriman ngapain? Walladzina hajaru, kemudian orang-orang itu tersebut melakukan apa? Hijrah. Apa sih arti hijrah? Hijrah itu secara bahasa atau secara etimologi itu apa itu? An-naqlu. Apa an-naqlu itu? Berpindah. Jadi orang kalau dia berpindah berarti dia apa? Hijrah. Secara bahasa. Akan tetapi kalau dilihat menurut syariat ataupun secara hukum Islam, hijrah itu adalah minas sayyi ilal hasanah, berpindahnya dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang apa? Yang baik. Nah, kalau kita ingin mencapai suatu kualitas atau kedudukan yang lebih tinggi lagi, hijrah itu adalah apa? Dari suatu yang baik menuju yang lebih baik. Itu pengertian hijrah. Kalau kita lihat sekarang banyak, mohon maaf, para artis tuh yang mereka sebelumnya menjadi artis, ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mereka itu melakukan hijrah, itu apa yang mereka jalani, apa yang mereka yakini, mohon maaf, kadang-kala kita kalah sama mereka. Kenapa? Karena seseorang tuh ketika dia mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti itu orang memang benar-benar menjadi apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia yang pada awalnya kehidupannya serba dunia,
ya, dengan berbagai macam gemerlap keduniaan yang dia punya, ya, mobil yang banyak, ya, rumah yang banyak, harta, ya, apa namanya itu, deposit di semua rekening bank ada, ya. Dengan dia hijrah tuh, ya, bukan dia tinggalin, tapi dia apa? Jalankan untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita lihat tuh. Ya, seperti yang belum lama meninggal tuh, ya, ada orang yang tadinya dia Cina, ya, yang dia mualaf masuk Islam, ya, yang baru meninggal masih muda tuh, ya. Beliau tuh tadinya kehidupannya luar biasa, hartanya melimpah ruah, ya. Tapi ketika terjadi musibah di negara kita ini, ya, ada satu wabah yang namanya COVID, ya, beliau rela mengorbankan untuk menjual semua aset yang dia punya untuk dia jadikan apa? Dijadikan sebagai suatu bentuk bantuan, ya, dalam rangka memberikan pengobatan, ya, bagi mereka-mereka yang berdampak dan juga terkena dengan wabah COVID. Tuh, ya, luar biasa itu. Sampai saya tahu tuh Alphardnya dijual semua tuh. Ya, mobil-mobil yang mahal dijual semua tuh. Ya, ya, mohon maaf, kita ini termasuk saya belum bisa kayak gitu. Ya, semua barang kita jualin, kemudian kita apa ya? Ya, kita bantuin orang. Maaf, saya pribadi sekali lagi belum bisa. Ya, bukan nggak bisa, belum bisa. Ya, tapi insya Allah sih bisa pelan-pelan, step by step. Ya, gitu. Nah, mereka tuh atau beliau tuh hijrah. Ya, tuh orang kayak gitu tuh mohon maaf. Ya, kalau yang namanya mu'alaf kayak gitu tuh, ya, ketika dia masuk Islam itu dosa-dosa yang pernah dia lakuin dulu semua diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia lakukan sebelum dia masuk Islam diapain? Dibalas sama Allah sekarang. Bayangin. Ya. Makanya itu makna Allah tidak pernah menzolimi seorang hamba pun itu seperti itu, Pak. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Ya, dan tidaklah Tuhan kamu yaitu Allah Subhanahu wa taala bizallamin, ya, berbuat zalim lil 'abid kepada seorang hamba-Nya. Ya, tak pernah. Tuh. Ya, artinya ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan dalam bentuk apapun saat dia gitu dalam keadaan kafir, itu Allah simpan untuk kebaikannya. Ya, suatu saat kalau dia masuk Islam, dapat hidayah, nah kebaikan yang pernah dia lakukan meskipun dulu dalam keadaan kafir baru dibalas oleh Allah sekarang. Ya, makanya indahnya itu, ya, orang kalau baru masuk Islam itu diibaratkan seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibunya. Ya, luar biasa itu. Ya, beliau meninggal dunia, insya Allah tuh saya yakin, ya, beliau itu adalah min ahlil khair, ya, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang apa? Orang yang baik. Ya, itu tadinya Cina, Kristen, pindah agama ke Islam, luar biasa. Itu namanya dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, makanya Nabi katakan yang namanya hidayah itu, ya, Nabi gambarkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, la an yahdiyallahu rajulan wahidan, ya, satu orang Allah berikan hidayah kepada dia, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, itu lebih baik daripada apa? Dunia berserta isinya. Artinya dunia yang ada di Bapak-bapak sekalian nih, dengan kegemerlapan harta yang begitu banyak, ya, dibanding dengan satu orang Allah beri hidayah, nggak ada apa-apanya itu. Ya, bayangkan, ya, makanya, ya, tidak bisa dijual beli yang namanya hidayah itu. Kalau Allah sudah memberikan kehendak, yahdillahu man yasha, Allah pasti akan memberikan hidayah kepada siapa? Kepada yang Dia kehendaki. Tuh, ya, tuh orang kalau berhijrah seperti itu. Itu yang pertama, dia hijrah, ya, beriman, kemudian dia hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Ya, kemudian orang-orang itu juga berjuang,
jihad, ya. Karena yang namanya jihad, bapak-bapak sekalian, ya, bukan hanya sekedar dia itu diartikan harus mengangkat senjata, ya. Tuh, jihad itu di zaman sekarang, ya, tidak identik dia harus mengangkat senjata, ya. Orang siapapun dia itu bisa berjihad, berjuang di jalan Allah dengan berbagai macam kapasitas yang dia punya. Ya, kalau kapasitas dia sebagai seorang bisnismen contohnya, ya, dia bisa nggak berjuang di jalan Allah dengan bisnisnya dia? Bisa, ya. Artinya apa? Ya, dia itu benar-benar menerapkan, ya, sistem, ya, perbisnisan yang dia jalani dengan jalan apa? Syariat Islam yang ada. Dia kan berjuang, ya. Ketika dia menemukan kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang kelihatannya agak menyimpang, ya, atau menyelong daripada hukum-hukum Islam, dia berani ngapain? Berani meluruskan, ya. Dia berani untuk berbuat sesuatu yang baik, ya, meskipun memang akan mendapatkan suatu dampak yang kurang enak bakal dirasain, ya. Itu namanya orang yang berjuang, ya. Nah, orang-orang yang lain, dia sebagai seorang, ya, ahli apalah, ya, sebagai ilmuwan apakah, ya, sebagai seorang penemu apakah, dia berjuang dengan apanya? Itu tadi yang saya katakan, dengan kapasitas yang dia punya, ya. Nah, tujuannya, ya, yang namanya jihad itu kan apa? Ya, fisabilillah, di jalan Allah. Ya, karena ada juga orang yang berjuang di jalan setan, ada kan? Ada. Ya, ada orang yang berjuang, ya, untuk jalan dunia, mencapai dunia, ada kan? Ada. Ya. Di sini makanya Allah katakan walladzina jahadu fi sabilillah. Ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, bukan di jalan syaitan, ya, bukan di jalan dalam rangka untuk mengejar apa? Dunia, ya. Nah, 3 orang itu, ya, nanti kata Allah akan berikan apa, ya. Sekarang kita lihat dulu tafsirannya. Ai innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, alladzina faraqu al-ahl, ya, mereka yang rela berpisah dengan keluarganya, ya. Berpisah dengan siapa? Dengan keluarganya, ya. Keluarga dalam arti di sini dia pisah bukan untuk melakukan hal-hal yang, ya, tidak baik, ya. Dia memang punya suatu tugas, ya, tugas dalam rangka untuk apa itu? Ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tuh, ya. Wal autan, bukan saja dia meninggalkan keluarga, bahkan negara dia tinggalin, dia rela, ya, dalam rangka untuk apa? Ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wajahidul a'da, dan mereka apa? Memerangi, ya, musuh-musuh, ya. Musuh-musuh tadi saya katakan bukan saja musuh yang dalam bentuk senjata, ya. Di mana saja ketika kita berdakwah, berjuang, menemukan sesuatu yang enggak baik, wajib kita lurusin, ya, karena kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'ila'i dinillah, tujuannya adalah untuk apa? Meninggikan, ya, atau mengangkat apa? Agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, memang sih, ya, yang namanya Islam itu tinggi, ya. Enggak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Al-Islamu ya'lu, kata Nabi. Islam itu adalah agama yang tinggi, wala yu'la alaih. Enggak ada yang lebih tinggi lagi dari apa? Dari agama Islam. Ya, itu sudah ditegaskan, ya. Ya, bukan lantas memang Allah tuh sudah meninggikan agama Islam, sudah meridhai agama Islam dan Allah menjaga Islam. Kita enggak disuruh berjuang, tidak, ya. Kita pun disuruh untuk apa? Berjuang, ya. Artinya ketika ada orang-orang yang menistakan, ya, ada orang-orang yang apa itu, ya,
berbuat semacam berbuat gaduh ya dalam hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam hal kepada agama Islam atau dalam hal kepada kitab suci ya, itu bukan berarti kita tinggal diam ya, tak perlulah kita berjuang kan ada Allah yang sudah melakukan ya. Tetap di situ Allah ingin melihat ya sejauh mana kepedulian ya perjuangan kamu dalam rangka untuk apa ya? Li'ilahi kalimatillah ya, dalam rangka untuk meninggikan ya kalimat Allah atau li'ilahi dinillah, untuk meninggikan agama Allah ya. Nah kalau dia diam baik ya, dia enggak peduli ya, semua dikembalikan kepada Allah, bukan hal seperti itu yang Allah inginkan ya. Dan kita jangan ada suatu keyakinan kalau kita masih perlu membantu membela agama berarti Allah masih butuh bantuan. Bukan ya, enggak ya, jangan diartikan seperti itu ya. Kan Islam ini agama Pak ya, yang butuh itu Islam sama kita atau kita butuh Islam? Kan kita yang butuh Islam ya, Islam enggak butuh kita ya. Artinya ketika kita yang butuh berarti kita harus ngapain Pak? Satu, kita cari, setelah kita dapat kita apain? Kita jaga ya kan? Kita nyari rezeki Pak ya, yang butuh sama kita rezeki atau rezeki butuh sama kita? Rezeki butuh sama kita atau kita butuh rezeki? Kita yang butuh rezeki, rezeki nggak butuh sama kita. Buktinya apa? Kita cari rezeki, sama begitu juga ya. Itu semua apa yang Allah sudah sediakan, apapun yang terjadi di dunia ini itu la yunatu bisabab ya, selalu berkaitan dengan apa? Sebab musabab ya. Jangan jauh-jauh lah Pak. Dulu kita sebelum menikah belum punya pasangan hidup, memang kita diam enggak pernah nyari kan? Nyari aja belum tentu dapat ya, apalagi kagak nyari kan begitu ya. Lah iya, udahlah Ustaz ngapain nyari kan yang namanya umur, jodoh, rezeki, maut udah diapain, udah ditulis sama Allah, nggak perlu nyari. Jelas salah ya. Perlu yang namanya apa? Ikhtiar, usaha ya. Orang kerja aja belum tentu dia jadi orang kaya, apalagi kagak kerja ya. Orang belajar aja belum tentu dia jadi orang pinter, apalagi kagak belajar ya. Innamal ilmu bitta'allumi, ilmu itu bisa didapat dengan cara apa ya? Harus belajar ya. Itu rezeki kita dapat dengan apa? Usaha ya. Lah kalau kagak usaha gimana mau dikasih rezeki? Itu memang rezeki udah ada, Allah udah apain? Udah sediain, tapi perlu kita yang namanya apa? Ikhtiar atau usaha. Setelah itu baru kita ngapain? Angkat tangan dah, ngapain? Doa. Habis doa ngapain? Tawakal sama Allah. Rapi jadinya ya. Jangan kita berpangku tangan udah serahin aja dah sama yang kuasa. Serahin aja ya, serahin aja ya. Sampai kita aku mau dapat duit biar kita serahin aja sama kuasa. Kerja kagak dapat kan? Lah kagak Pak ya. Mau dapat duit serahin aja sama yang kuasa. Bukan berarti Allah nggak punya, Allah punya ya. Logikanya Pak, saya mau pinjam duit sama orang, gue datangnya ke rumahnya, gue dimana tadi kasih duit, ada nggak? Kasih nggak tuh pinjaman? Kagak Pak ya. Ya, saya datang ke rumah, contohnya saya datang ke rumah Ustaz Abdurrahman ya, saya mau pinjam duit, cuma saya nggak ngomong, diem aja. Ustaz Abdurrahman tahu tujuan saya? Nggak tahu ya, itu manusia nggak tahu. Allah tahu kan? Allah tahu pasti ya. Logikanya seperti itu aja lah ya. Kita gampang-gampang aja ya. Banyak apapun yang kita pengen di dunia harus kita pengen
kita cari, kita usaha, ya itu. Baik. Nah, mereka tuh orang yang beriman, ya, kemudian dia hijrah, kemudian dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan negaranya, ya, atau tempat dia tinggal, ya, karena untuk li'ilahi dinillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran yang Allah akan berikan? Ulaika yarjuna rahmatullah. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu yang diinginkan oleh makhluk yang beriman, manusia yang beriman, kecuali apa? Rahmat Allah. Ya, banyak Allah katakan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, sesungguhnya rahmatku itu, ya, besarnya apa? Ya, luasnya apa? Ya, meluas, ya, segala sesuatu yang ada di dunia. Ya, rahmat Allah itu. Oke, kalau kita doa sering kan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Ya, wa rahmatuka apa? Arja apa? Bahasa Jawi doanya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja min a'malina. Ya, rahmat Allah itu apa? Sangat luas. Ya, luasnya itu bahkan, ya, kalau namanya Allah yang Maha Rahmat, ya, kasih sayang Allah itu sangat luas. Tuh, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini yarjun, ya, menggunakan fi'il mudhari, ya, artinya harapan, keinginan dia itu terus-menerus untuk mendapatkan apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ya, kepada dirinya. Ya, seseorang, Pak, kalau sudah disayangin, dikasihin oleh Allah, pasti itu orang mendapatkan kedudukan spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan jauh-jauh lah, contohnya lagi saya logikain aja lah. Ya, ketika kita dekat sama orang yang orang itu, ya, punya sesuatu lah bagi kita itu, kira-kira itu kita bakal kebagian enggak? Bagian. Ya. Allah pun demikian, ketika kita dekat kepada Allah dan kita mengharapkan sesuatu dan Allah itu memang punya, pasti bakal Allah apa? Kasih. Ya, kasih, Pak. Ya. Nah, jalannya, ya, bisa jadi kalau jalannya benar berarti itu sesuatu yang halal, kalau jalan yang salah berarti sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dikasih, coba. Ya, dua-duanya Pak dikasih. Kalau lu benar berarti nanti bakal kembali ke surga. Ya, kalau lu salah nanti kembali ke mana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Ya, itu. Wallahu ghafurur rahim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Apa itu Ghafur? Maha pengampun, Maha pemberi ampun, Rahim, ya, dan juga Maha pengasih dan penyayang. Ya, Allah itu penyayang. Ya, nah kalau Rahim ini Allah hanya berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, kan dalam penafsiran surah Al-Fatihah yang sudah kita baca, Allah punya sifat pertama Ar-Rahman. Ya, Allah Maha apa? Pengasih. Ya, kasihnya Allah itu kepada semua makhluk. Bukan saja makhluk yang beriman, yang kafir, ya, semua juga Allah kan kasih, ya. Tapi Ar-Rahim, penyayang, ya, di sini ditafsirkan oleh, ya, Ibnu Katsir, termasuk dalam kitab Sofatun Tafsir juga, ya, dijelaskan Ar-Rahim itu hanya Allah berikan kepada siapa? Hamba-hambanya yang beriman saja. Ya, tidak diberikan kepada hambanya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ay ulaika, ya, al-mawsufuna bima dzakarahum al-jadiluna.
ya, mereka itu adalah orang-orang ya yang mendapatkan sifat seperti yang telah disebutkan, bi an yanalu rahmatullah, ya, mendapatkan kasih sayang atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azimul maghfirah. Allah Subhanahu wa taala amat besar pengampunannya, ya, wasi'ur rahmah, amat luas kasih sayangnya. Tuh, ya. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan selain syirik, pasti bakal Allah baik ampunin dosa-dosa kita. Ya, karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya hamba-hambanya an yushraka bihi, yang berbuat syirik kepadanya atau menyekutukannya. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni hamba-hambanya yang berbuat dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan dijadikan sebagai suatu apa namanya nih, keyakinan. Ya, mentang-mentang Allah bilang seperti tadi ayatnya, banyak orang yang menyalahgunakan. Ya udah, apa-apa kita dosa-dosa ini terus Tuhan ampunin. Ya, pertanyaannya, Allah masih kesempatan enggak sama kita untuk terjadi taubat nanti? Ya, kalau Allah masih kasih kesempatan buat kita taubat, alhamdulillah. Ya, tapi kalau nggak sempat, begitu kita habis melakukan perbuatan dosa besar, Israel datang, udah apa itu? Ya, musibah buat kita. Ya, kalau Allah masih kasih apa kesempatan, kita bisa bertaubat kepada Allah. Tapi kalau ditutup pintu taubat, ya udah, ya mau lari kemana kita? Ya. Nah, selesailah ya ayat-ayat yang kita baca, mulai dari ayat 200 ya 214 sampai dengan 218 ya. Sekarang akan kita baca al-balaghah ya, tentang bahasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghah ya, yang pertama, kana nasu ummatan wahidatan ya. Nah, dalam ya jumlah kana nasu ummatan wahidatan ya, fihi ijazun ya, di sini terdapat apa? Ijaz. Ya, apa artinya ijaz itu? Kalimat singkat ya, untuk menyingkat suatu ungkapan ya. Tuh. Nah, kenapa dikatakan ijaz bil hasbi? Ya, karena di situ ada yang dibuang beberapa kali kalimatnya. Ya, ada yang dibuang beberapa kalimatnya. Ya. Nah, mana kita lihat? Aikanu, jadi asli daripada asal daripada kalimat yang ada ini adalah kanu ummatan wahidatan alal imani. Ya. Pada awalnya tuh manusia itu atau umat itu apa? Ya, dalam apa? Keadaan beriman yang satu. Ya, artinya mereka semuanya iman kepada Allah tuh pada dasarnya. Ya kan? Katakan tadi kana nasu ummatan wahidatan, ya. Mutamassikina bil haqqi, ya, dan juga mereka berpegang teguh dengan sesuatu yang hak. Ya, udahlah mereka itu beriman, percaya kepada Allah, berkeyakinan yang sama semua. Ya, ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, alastu bi rabbikum, ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawab mereka? Qalu bala syahidna. Ya, mereka menjawab betul. Ya, bala, katanya syahidna, kami menyaksikan engkau adalah siapa? Tuhan kami. Itu Allah ketika bertanya. Maka di sini Allah katakan kana nasu ummatan wahidatan. Ya, betul. Tapi ya, fakhtalafu, ya, mereka terjadi apa? Perselisihan. Ya, terjadi perbedaan, ya.
Nah, pada saat terjadinya perselisihan, perbedaan, ya, maka Allah apain? Fa ba'atsallahu an-nabiyyina. Maka Allah utuslah an-nabiyyin, para nabi-nabi. So, ya, jadi untuk menjelaskan ya, tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka, yang pada awalnya mereka beriman dengan keimanan yang satu, ya, tapi pada akhirnya mereka berbeda. Di sini makanya Allah utus para nabi-nabi, ya, betul. Wadalla 'alal mahzuf. Nah, di sini yang menunjukkan, ya, bahwasanya ada beberapa kalimat yang dibuang. Tuh, lanjutan ayat ini tadi akan ada liyahkuma bainan nas. Ya, untuk apa? Liyahkuma bainan nas, untuk menjadi, ya, penengah ataupun hakim atau sebagai penjelas di antara manusia fi makhtalafu fi, ya, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan, ya, terhadap apa-apa yang mereka ya, jadikan sebagai suatu perselisihan. Tujuannya artinya kehadiran nabi adalah untuk menunjukkan dan memperjelas, ya, keyakinan, ya, yang sebenarnya kepada mereka yang berbeda pendapat tadi. Ya, makanya dikatakan, ya, ini adalah ijazun, ya, ada kalimat singkat, ya, karena kalau disebutin kanu ummatan wahidatan alal imani mutamassikin bil haqq, panjangan, ya, makanya uslub Al-Qur'an di sini cuma menyebutkan kanan nasu ummatan wahidatan, ya, itu untuk menyingkat suatu ungkapan, ya. Ini namanya khairul kalam ma dalla ahsanul kalam ma qalla wa dalla, ya, sebaik-baik ucapan itu, ya, sedikit tapi mengena, ya, sedikit tapi mengena. Khairul kalam, ya, ma qalla wa dalla, ya, ngomong sebentar tapi mengena, ya, enggak banyak tele-tele, ngomong sini ngomong sudah tahu, enggak ketahuan juntrung aja, ya, dikit tapi mengena, ya. Tuh, 5 menit dikasih waktu pidato, tapi kita apa yang disampaikan, ya, poin-poinnya aja, ya. Maulid Nabi, penceramahnya banyak, setiap penceramah dikasih 7 menit, udah, ya. Ayat yang menerangkan tentang akhlak Nabi, lain-lain banyak kan ayatnya, itu aja, berat selesai, ya. Jangan terlalu banyak alor ngidul sono sini, ya, itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, am hasibtum, ya, apakah kalian mengira, ya. Nah, am di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Am di sini adalah munqati'atun, ya, sebagai, ya, huruf yang digunakan untuk pemutus, ya, munqati', ya. Wal hamzah, itu kan ada huruf hamzahnya a M, ya kan, alif dan mim. Nah, hamzah di sini ada, ya, fiha lil inkar, ya, berfungsi untuk mengingkari, ya. Kalau mengingkari kan bahwa sesuatu itu tidak meyakini, ya. Artinya am hasibtum an tadkhulul jannata, ya kan, apakah kamu mengira bakal masuk ke dalam surga itu tanpa tanpa diuji? Tak mungkin, ya. Orang pengen dapat gelar profesor, ya, pengen dapat gelar doktor, pengen dapat gelar master, pengen dapat gelar, ya, S1, itu harus melalui proses ujiannya, ya. S1 namanya skripsi, S2 namanya ya, disertasi atau tesis, ya. S3 itu sama tuh, disertasi, ya. Nggak ada S4, nggak ada, ya. Itu semua harus diapain? Ada ujian, ya. Nggak bisa itu dapat gelar-gelar segampang gitu tuh, ya. Adakah orang dapat, ya, gelar tanpa diuji? Ada, curang namanya,
ya, punya ijazah ini, punya ijazah itu, tapi enggak ketahuan juntrungannya, ya, itu namanya penipuan, enggak boleh, itu haram hukumnya, ya. Wal istib'ad, ya, dan hamzah di sini juga berfungsi lil istib'ad, untuk apa? Menjauhkan, ya, ai bal ahasibtum, ya, yaitu artinya, ya, apakah kalian mengira atau kamu mengira, ya, fa fihi istifhamun inkariyun, ya, di sini, ya, kata tanya ini fungsinya adalah kata tanya untuk mengingkari, ya, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan, ya. Kita punya anak contohnya, ya, itu anak pengen keluar pamit sama kita nggak kasih, malam minggu pengen jalan-jalan, katanya naik motor sama temen-temennya, ya, izin, mau jalan-jalan bentar boleh nggak? Babe bilang jangan dong, ya, jangan, lu di rumah aja sekarang, ngapain-ngapain ntar ada apa-apa gue yang repot, kan begitu, ya. Tuh anak babenya ke dalam tidur, matiin lampu, ditidur di kamar, jadi keluar diam-diam, ya, diam-diam keluar tuh anak, ya. Tengah malam jam 3 tuh anak buka pintu, babenya tahu padahal tuh anak dari mana? Dari luar, ya. Panggil sini, tahu dari mana lo? Tanya dari mana lo? Ya kan? Kata tanya dari mana lo? Ya, itu namanya tuh kata tanya untuk mengingkari, bukan berarti, ya, orang tuanya nggak tahu, ya, tapi untuk ngapain? Mengingkari, ya. Lu benar keluar, ya, itu, ya, sama seperti itu, ya. Nah ini, ya, kata apa namanya, istifham, kata tanya untuk mengingkari, di antaranya adalah diawali dengan, ya, huruf hamzah di awalnya, ya, tuh, am hasibtum, ya, tuh, ya. Nah ini penjelasan balaghah yang kedua. Jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, ya, penjelasan tentang balaghah dari hari kita baca bagian yang ketiga. Mudah-mudahan ini sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan pada wanita.